di situ ada penolakan dari Musa ketika Tuhan mengutus dia. Kita tahu kenapa Musa nggak mau. Salah satu alasan terbesarnya adalah Musa tidak mau lagi kembali ke Mesir atas apa yang dia sudah lakukan dahulu. Tapi alih-alih itu dia mengatakan bagaimana mungkin orang Mesir akan mendengarkan aku. Kenapa? Karena Musa bukan anak Firaun lagi seperti dahulu. Lalu menarik. Masuk ke pasal yang ke-7, perhatikan ayat yang pertama, apa yang Tuhan buat. Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun. Lihat ini. Musa yang tadinya dulu punya kuasa, tapi oleh karena sesuatu hal yang dia buat, tidak ada lagi kuasa, Tuhan memberikan kepada Musa lagi kuasa seperti Allah bagi Firaun. Ini menarik. Jadi dengan kata lain adalah bahwa Musa diberikan wewenang ya, untuk berbicara dan bertindak atas nama Allah. Ya. Musa diberikan wewenang ya, untuk bertindak, berbicara atas nama Allah. Dan tentunya di bawah arahan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa lakukan. Dan bahkan Harun pun, walaupun kalau kita lihat dari segi umur, Harun lebih tua. Tapi lihat, Tuhan mengangkat Harun sebagai nabi. Nabi itu apa? Utusan Allah untuk berbicara. Dan benar, walaupun dari segi usia, Harun lebih tua daripada Musa, mereka berdua berangkat. Berjumpalah mereka dengan Firaun. Nah menarik, di ayat yang ketiga, coba perhatikan ayat ini. Ini mungkin nanti kita agak bingung dengan statement ini. Ayat ketiga dikatakan, Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Sepertinya memiliki kesan yang tidak adil. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Perlu saya sampaikan, ada dua hal. Yang pertama adalah, sosok dari Firaun ini adalah orang yang apa? Orang yang bukan orang yang suci, bukan orang yang saleh, bahkan dia orang yang kejam. Dia orang yang kejam. Di dalam Alkitab, Firaun ini banyak melakukan penyiksaan dan penindasan terhadap bangsa Israel yang jumlahnya hampir 1,5 juta orang pada saat itu. Bahkan nenek moyangnya Firaun yang dulu tuh lebih kejam lagi. Ya, ingat waktu zamannya Musa masih kecil, ya zamannya Musa masih kecil diperintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi Israel. Ini mengerikan kan? Ini artinya adalah yang pertama tadi saya katakan bukan dari segi kalau di sudut mata kita melihatnya Tuhan tidak adil, kenapa Tuhan mengeraskan hatinya? Firaun ini sebenarnya bukan orang yang saleh, bukan orang yang suci. Ya. Lalu yang kedua adalah sebelum tulah yang pertama itu dimulai, kita lihat di ayat yang ke-13, hati Firaun itu tetap berkeras. Dia tidak mau lepaskan bangsa Israel. Jadi genaplah apa yang Tuhan bilang. Nanti kalau kita lihat ini kalau di pasal yang ke-7 baru tulah yang pertama, nanti ada sekian tulah ya yang diberikan kepada bangsa Mesir. Ya. Nah, tapi dari kita lihat dari tulah yang pertama sampai yang kelima itu oleh karena Firaun mengeraskan hatinya. Tulah yang ke-6 sampai yang ke-10 itu, disitulah Tuhan menggenapkan apa yang disampaikan kepada Musa. Nanti kalau kita lihat di pasal-pasal berikut. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, Tuhan bukan berarti nggak adil mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya hati Firaun itu udah keras dulu. Apa yang mau Tuhan tunjukkan? Tuhan ingin menunjukkan siapa Allah itu. Lalu menarik nih, ketika Musa berangkat dengan Harun, ada satu pertunjukan. Ini luar biasa apa yang diperintahkan Tuhan kepada Harun untuk melempar tongkat.
Tongkatnya ini ular ya. Nggak mau kalah, ternyata Firaun dia panggil katanya ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir. Sama diperlakukan dengan tongkat juga dilempar dengan ular. Berubah jadi ular. Lalu ular-ularnya si Harun, tongkatnya Harun ini memakan habis tongkatnya si Jampi-Jampli. Sebenarnya kalau kita lihat di terjemahan lain sebenarnya ada perbedaan antara ularnya si Harun dengan ular-ularnya yang para sihir-sihir itu. Bedanya adalah kalau yang Harun itu ularnya beneran, kalau yang ahli-ahli nujum itu nggak beneran. Makanya istilahnya memakan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu jelas sekali. Ada pertunjukan iman untuk menunjukkan siapa Allah. Lalu ini menarik. Ya. Karena Firaun mengeraskan hatinya, Tuhan berfirman apa? Merubah dengan tongkat yang tadi dilempar yang jadi ular itu. Bayangkan, semua air, termasuk sungai-sungai dulu terlebih dahulu, bayangkan. Pada zamannya Mesir pada waktu itu, salah satu sungai Nil itu merupakan tempat mereka untuk mengais rezeki. Disitulah pokok makanan mereka dapat seperti ikan. Tapi bayangkan, gak ada mereka dapat ikan menjadi busuk dan bau amis yang sangat menyekat. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana seluruh air, bahkan mereka gali air itu untuk cari air yang bersih, nggak ada mereka dapat. Lihat apa yang Tuhan buat oleh karena kekerasan hatinya Firaun. Dan itu belum sampai berakhir. Ini masih tulah yang pertama. Saya coba cari apa sih itu tulah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulah itu adalah kemalangan yang disebabkan oleh kutuk karena perbuatan yang kurang baik terhadap orang tua. Mungkin saya gantikan kata orang tua ini adalah karena tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, pelajaran pada malam ini menarik. Ada satu hal yang mau saya tarik dari bacaan-bacaan kita ini. Yang pertama adalah Tuhan bisa angkat siapa saja untuk menjadi alatnya. Musa yang tadinya kehilangan kepercayaan karena dia tidak punya kuasa, justru Tuhan kasih kuasa sama Musa. Nih, kamu kan kehilangan kepercayaan dirimu karena nggak ada kuasa, orang nggak mau dengarkan. Sekarang saya berikan kuasa kepadamu, engkau bertindak, kau melakukan segala sesuatu itu atas nama Tuhan. Dan bayangkan mungkin pada saat itu Musa mungkin bingung apa yang diperintahkan Tuhan ketika dia lempar tongkatnya jadi ular. Musa mungkin terbelalak, kok bisa? Bayangkan, kalau Tuhan sudah berkehendak, ketika kita dipakai menjadi alatnya, apa saja yang diperbuat Tuhan, pasti akan berhasil. Saudara, kita juga sebagai alat Tuhan. Ketika kita mau melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, tidak usah ragu. Mungkin rasa ketakutan itu adalah hal yang wajar. Mungkin adalah hal yang wajar. Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada kita sehingga dimampukan untuk melakukan pekerjaan itu. Ini yang luar biasa. Lalu yang kedua, dari bacaan yang kita baca pada malam hari ini, saya mencoba untuk mengalihbahasakan mengeraskan hati. Dalam Alkitab, hati itu adalah pusat perasaan dan pikiran kita. Pernah nggak kita mengeraskan hati kita ketika Tuhan menyuruh kita, ketika Tuhan berfirman kepada kita melakukan apa yang Tuhan mau? Kadang-kadang kita nggak mau. Bahkan kadang-kadang kita menyepelekan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hati-hati, ini teguran buat kita. Ketika kita tidak mengindahkan
apa yang Tuhan kehendaki, bahkan kita mengeraskan hati kita, luar biasa apa yang diterima oleh Firaun. Bayangkan 10 tulah, satu aja udah menderita, ini baru satu aja udah menderita. Apalagi nanti berikutnya. Ini luar biasa ya. Saya nggak bisa membayangkan. Pada malam hari ini, janganlah kita mengeraskan hati kita. Banyak cara ketika Tuhan berfirman, menyampaikan kehendak-Nya, lewat Alkitab kah, lewat firman Tuhan kah, khotbah kah, di KPA, lagu-lagu pujian. Jangan kita mengeraskan hati. Jangan kita mengeraskan hati kita, tapi kita menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebenarnya simpel aja. Ketika Firaun menerima 10 tulah itu nggak akan terjadi. Tapi ini Tuhan harus lakukan untuk menunjukkan siapa Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kadang-kadang Tuhan memberikan hal seperti itu untuk menunjukkan siapa Tuhan itu. Supaya Firaun mengerti. Walaupun kita tahu at the end, ya, di tulah yang ke-10 Firaun lepaskan, tapi dia nggak terima lagi, dia kejar lagi orang Israel. Tapi at the end hidupnya menderita bahkan kematian yang dialami oleh Firaun. Itulah contoh orang-orang yang mengeraskan hati. Hari ini biarlah kita tidak mengeraskan hati kita dalam setiap keadaan apapun ya. Ketika Tuhan meminta, ketika Tuhan berfirman, apa saja, biarlah kita menerima dengan sepenuh hati dan kita mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada